Salafiyah tempatku menuntut ilmu, Salafiyah tempatku meraih asa, mencetak generasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa syukranillah wa salatan ala rasulillah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhal musyahidun al-ahibba, qabla an nastamir ayya nabda hada video ta'lim biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an isma'u li an uqaddima lakum nafsi. Ismi Muhammad Bahruddin Al-Fitrah. Kuntu mudarrisan al-lughat al-arabiyyah di Madrasatis Sanawiyah Salafiyah Menganti Gresik. Wa huna kuntu taliban fi ta'limil mihnanil muallimin bi Jami'atil Islamiyyatil Hukumiyyah Radin Fatah Palembang. Ayyuhal musyahidun al-ahibba, tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallam bil lughatil wataniyah awil Indonesia. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan jelaskan salah satu materi yang ada pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 8 MTS Salafiyah Menganti Gresik. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian semuanya bisa mengikuti video-video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsani yaumiyatuna. Al-qawaid al-jumlatul ismiyah. Darsul lughah al-arabiyyah fi fasli tsamin bi madrasati tsanawiyah salafiyah Menganti Gresik. Indal Ustaz Muhammad Bahruddin Al-Fitrah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran yang kedua, yakni dengan tema yaumiyatuna, keseharian kita, yang mana kita fokuskan pada tata bahasa al-jumlatul ismiyah, pelajaran bahasa Arab kelas 8 MTS Salafiyah Menganti Gresik. Baik, sebelum kita awali pembelajaran kali ini, mari kita pahami dulu langkah-langkah pembelajarannya, yakni yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan atau menyampaikan informasi atau materi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa dalam bentuk kelompok-kelompok belajar. Dan yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, presentasi atau evaluasi pada setiap penampilan kelompok. Dan yang terakhir, yakni memberikan penghargaan. Dan selanjutnya kita pahami tujuan pembelajaran yang akan kita tuju pada kesempatan ini. Yang pertama, peserta didik mampu membiasakan berbicara bahasa Arab sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasih. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap yang disiplin dan santun dalam berkomunikasi dengan teman, guru, dan orang tua dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan informasi atau makna dari bacaan tentang tema yaumiyatuna pada susunan gramatikal al-jumlatul ismiyah dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan struktur kalimat yang berhubungan dengan tema yaumiyatuna pada susunan gramatikal al-jumlatul ismiyah dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu melafalkan kata, frase, dan kalimat sederhana sesuai dengan tema yaumiyatuna dengan susunan gramatikal al-jumlatul ismiyah dengan fasih. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun kata dan kalimat sederhana sesuai tema yaumiyatuna dengan susunan gramatikal al-jumlatul ismiyah dengan benar. Baik, selanjutnya kita pahami materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yakni al-jumlatul ismiyah. Mahiyal jumlatul ismiyah? Apakah itu jumlah ismiyah?
Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sekali lagi, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Isim yaitu kalimat yang menunjukkan kata benda. Pada bab ini kita akan membahas tentang struktur kalimat jumlah ismiyah, yang mana di dalamnya terdiri dari mubtada, khobar, dan maf'ul bih. Sekali lagi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mubtada, yang mana biasa kita sebut dengan sebutan subjek, dan khobar biasanya kita sebut dengan sebutan predikat, dan maf'ul bih biasanya kita sebut dengan sebutan objek. Baik, mari kita bahas satu persatu dalam struktur kalimat tersebut. Yang pertama adalah mubtada. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Seperti contoh, al-ustadzu yadkhulul fasla. Al-ustadzu di sini posisinya sebagai subjek, atau dalam qawaid atau tata bahasa Arab biasanya disebut dengan mubtada, yang mana kalimat isim yang terletak di awal kalimat. Dan yang kedua adalah khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah kata yang terletak sesudah mubtada serta menyempurnakan pengertian kalimat atau berfungsi sebagai predikat. Sekali lagi, mubtada adalah kata yang terletak sesudah mubtada. Khobar adalah yang terletak sesudah mubtada serta menyempurnakan pengertian kalimat atau berfungsi sebagai predikat. Seperti contoh, al-ustadzu yadkhulul fasla. Posisi yadkhulu di sini menjadi predikat atau menjadi khobar, yang mana terletak setelah mubtada. Dan yang ketiga adalah maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek atau perbuatan pada suatu struktur kalimat. Sekali lagi, isim yang menunjukkan objek perbuatan pada suatu struktur kalimat. Contoh, al-ustadzu yadkhulul fasla. Al-fasla di sini posisinya menjadi maf'ul bih atau objek suatu perbuatan. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh yang ada pada slide ini. Al-ustadzu yadkhulul fasla. Al-ustadzu menjadi mubtada yang biasanya disebut dengan subjek, dan yadkhulu menjadi khobar karena jatuh setelah mubtada biasanya disebut dengan predikat. Al-fasla menjadi maf'ul bih yang biasanya disebut dengan objek. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang lain pada slide berikut ini. At-tilmidzu yadhhabu ilal madrasati. At-tilmidzu huna sara mubtada'an, yadhhabu huna sara khabaran, ilal madrasati huna sara maf'ulan bih. Yang perlu kita garis bawahi adalah ilal madrasati maf'ul bih. Pada kesempatan lain nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis maf'ul. Di sana ada maf'ul bih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul li'ajlih, ada maf'ul fi, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan ini kita fokuskan pada pembahasan maf'ul bih, yang mana posisinya sebagai objek. Baik, itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan ini, yakni membahas tentang al-jumlatul ismiyah. Jika ada kesalahan, aqulu al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ayyuhal musyahidun al-ahibba, ba'da an syahidna ila hada video ta'lim, kaifa fahimtum? Setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, bagaimana? Apakah sudah paham? Jika ada yang belum difahami, maka kalian bisa tulis dan tanyakan pada kolom komentar yang telah disediakan. Dan mudah-mudahan selama kita belajar baik di
dalam kelas maupun di dalam jaringan senantiasa diiringi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal musyahidun al ahibba, hayya nantahi liqa'ana hada bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.